Gue stop dari binary option. Mantan binary option tapi tobat. Hai guys, apa kabar semuanya? Welcome to the YouTube channel The Reva Journal. Kali ini bersama saya, hostnya langsung Reva Faruk. Dan hari ini adalah podcast kedua kita bareng sama cewek cantik. Namanya kebetulan sama juga. Bedanya di H aja. Bedanya di H aja kalau di ejaannya. Konten ini spesial sih, karena emang kita lagi buat podcast untuk berbicara tentang passion belajar. Jadi yang kita ajak ngobrol adalah orang yang punya passion sama belajar. Sama-sama belajar. Belajar apapun ya. Ya, betul. Saya yakin juga teman-teman adalah orang yang punya passion sama. Jadi sebelum kita lanjut ngobrol lebih panjang lagi dengan wanita cantik yang luar biasa ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi tadi aku taunya latarnya Reva dari swasta ya. Dari swasta, civil engineering ternyata Marketing eksekutif. Tapi memang di perusahaan konstruksi. Oke. Dulu kita kenalnya di sosmed ya. Iya, Ya, karena kan? punya passion sama. Karena punya passion sama, terus akhirnya sebelumnya kan di podcast yang pertama tuh ada bule belang. Ryan. Aku sih nge-follow, nggak tahu, mungkin Mr. Ryan admin dari The Trading Memes. Mungkin aku kan suka follow itu Pak, forum-forum. Oh, yang kayak jokes tentang trading. Tapi ya. sebenarnya di balik jokes itu tuh ada pelajaran sebenarnya, ada. Betul. Ada maknanya yang kita harus cari tahu gitu. Dan memang beberapa kali ada yang aku nggak tahu, aku jadi tahu gitu dari jokes itu. Iya, dia The Trading Guys sih. Oh iya. Jadi pernah satu tim mungkin sama akun yang pegang The Trading. Mungkin. Soalnya aku follow Mr. Ryan itu dari situ. Karena aku lihat di tag sama The Trading Memes. Dan dia iparnya sahabatku. Jadi tahu-tahu kita sama, nyambung nih ngobrol. Sama juga ya, punya sama kayak kita nih. Kan kita ketawa di IG jadi ngobrol panjang. Akhirnya suka komen-komenan, sama-sama punya minat yang sama, passion yang sama. Terus kita suka sharing juga. Ya jadi memang yang masuk media The Reva Journal ini juga mesti emang orang-orang yang passion sama dan seorang real trader gitu. Jadi tapi sebelum kita lanjut ngobrol tentang trading, boleh kali cerita sedikit latar belakang kamu, Rev? Latar belakang. Ya, yang pastinya dari bawah banget. Dari bawah banget, iya. Oh, iya? Sebelum aku kerja, pokoknya punya pekerjaan yang sekarang ini di luar trading ya Pak. Memang aku anak salah satunya perempuan. Tapi aku berani ngerantau ke sini umur 18 tahun dari Manado. Iya. Dari Manado. Iya. Oke. Terus. Jati diri aku dulu itu sebenarnya kayak anak yang manja gitu ya. Anak paling kecil. Karena anak satu-satunya jadi anak yang manja. Manja lah ibaratkan. Anak papa, anak mama ya. Iya, makan dimasakin, bangun tidur dibiarin bangun larut gitu, keluyuran sama temen-temen dibiarin gitu ya. Nggak dipaksa untuk melakukan apapun. Yang kerja itu ya masih mama, karena memang aku baru lulus gitu ya. Dan memang sebelumnya memang aku sendiri nggak kuliah. Tapi kalau dari secara skill, mungkin aku bukan pede sendiri, tapi aku bisa ngebuktiin loh, orang yang nggak kuliah juga bisa punya karir yang bagus gitu loh. Gitu kan, karena memang yang bisa maju itu kan di diri kita sendiri. Niat dulu nih. Aku sebenarnya kayak ngerantau ke sini itu tuh kayak aku bukan jauh-jauh pengen ngebuktiin ke orang lain, tapi aku pengen ngebuktiin ke diri aku sendiri sebenarnya Pak. Merantau yang tadinya anak manja, akhirnya mandiri. Iya. Akhirnya ketemu nih, kayak gini ternyata kehidupan sendiri. Mungkin banyak lika-likunya, banyak nangis di kamar mandi gitu ya, karena cewek sendiri. Tapi pada ujungnya aku
ngerasa oh iya ternyata aku butuh tantangan juga. Kalau nggak ada tantangan aku nggak akan maju gitu kan. Ibaratkan kita kalau nggak didorong kita nggak akan terbang. Ya kalau misalnya kita nggak ada usaha gitu untuk belajar gitu kan. Kondisi tertentu lah yang jadi ngebentuk kita jadi untuk lebih baik lagi. Iya. Bener dong, karena yang nolong itu kan Jadi bukan orang lain tuh. Orang lain kadang-kadang cuma sebagai media, tapi yang menentukan itu kan kita sendiri. Dari dedikasi dan tekad juga di dalam diri kita sendiri. Berarti Reva versi cewek nih. Iya. Udah berapa tahun? 23. Tahun depan 24. Masih muda banget ya. Oke. Kerjanya dari 18 tahun. Kerja dari umur 18 tahun. Berarti udah sekitar 5 tahun ya? Iya. 5 tahun, oke. Jadi di Jakarta udah 5 tahun. Setelah itu masuk ke berarti background punya pekerjaan di perusahaan swasta ya, bergerak di konstruksi. Tapi nggak konstruksi dari awal, udah beberapa kali, 3 kali ganti perusahaan. Oh, 3 kali ganti perusahaan. Dengan posisi yang beda juga. Posisi yang berbeda juga, oke. Artinya ya sembari belajar. Iya, sembari belajar. Nah, ini bagus juga sih. Karena itu mungkin yang berpengaruh waktu aku juga pengen belajar trading, karena memang dari awal juga pun aku belajar kan, Pak. Kalau aku nggak keluar, memposisikan aku keluar dari zona nyaman aku dari kampung, dari Manado, aku nggak bisa kerja di posisi aku yang sekarang kalau aku nggak belajar gitu kan. Iya dong. Emang orang itu kalau perlu setiap hari belajar akan sesuai dengan skill, kemampuan, pembelajaran. Nggak ada orang yang hebat tanpa belajar. Oke, berarti pesannya buat teman-teman pertama intinya, walaupun kita mungkin secara pendidikan atau secara sekolah kita nggak bisa mencapai yang tinggi, tapi belajar itu kan beda sama sekolah, Pak. Belum tentu orang yang sekolah dia belajar. Bahkan ada. Tapi orang yang nggak sekolah belum tentu dia nggak belajar. Betul, gitu kan? betul. Banyak kok. Susi, ya kan? Jadi menteri. Benar nggak? Oke, ini aku tanya lagi ya. Jadi Reva itu berarti udah ada background sebagai punya pekerjaan, dan waktu kenal trading pertama kali sekitar 2018 akhir, 2019 awal. Oke. Itu ceritanya gimana? Jadi awalnya itu kenal binary option awalnya, Pak. Awalnya binary option, iya. Justru awalnya. Tapi aku mikir gini, maksudnya waktu aku kenal binary option, memang aku pernah coba tuh belajar sampai dari B lah, yang pernah kemarin kena kasus juga gitu. Oke. Aku kenal situ. Nah, tapi memang aku awalnya nonton dia. Tapi yang dia belum setren sekarang, Pak. Aku nontonnya itu dia yang awal-awal banget, dia baru upload video 2 apa 3 gitu ya. Aku maksudnya beda sama orang lain kan boncos. Kalau aku untung tuh, Pak, aku top up 200. Aku belajar dulu sampai berapa bulan baru aku masuk tuh di binary option. Aku untung sampai 800 aku tarik. Gara-gara aku udah tahu dulu nih. Jadi pas aku udah tahu binary option, aku cari-cari ada nggak orang yang bener-bener real, kayak orang yang bener-bener sukses di bidangnya, kayak investor, trader-trader dunia yang memang udah, kalau mau katakan udah punya history yang sukses banget, tapi dengan binary option. Pas aku cari nggak ada. Memang bukan trading. Iya, makanya dari situ aku mulai mengarah. Oh, berarti gue harus rubah nih. Salah. Stop. Gue stop dari binary option. Gue nyari nih antara saham atau forex. Perbedaannya apa? Bertransaksi dan perdagangan itu gimana? Nah, dari situ mulai belajar. Aku memang awalnya cari-cari lewat forum, lewat YouTube. Aku belajar gitu sampai aku ngumpulin informasi. Mulai beli buku. Kita ngelihat sesuatu, ibaratkan menurut kita tuh, oh kita udah dapet titik terang nih. Tapi benar nggak itu titik terang mengarah ke suatu hal yang terang gitu? Takutnya pas kita masuk cuman itu doang yang titik terang, setelah itu gelap gitu kan? Berarti mantan binary option, tapi tobat untungnya, maksudnya dan untungnya lapnya untung pula gitu loh, nggak bukan ini. Iya, bener. Kan kalau yang kita lihat di sana kan babak belur kan. Orang kan karena gitu, misalnya diuntungin dulu, diuntung dikasih untung dulu, abis dikalahin. itu dibantai. Kalau aku udah tahu, dibantai. udah untung udah gue tarik. Udah bagus, untung sih. Tapi ini buat teman-teman yang nonton,
Itu kan dulu ya. Iya dulu. Ya, Sekarang jangan udah ditiru enggak. yang itunya versi Iya, benar, itunya. jangan. Jangan ditiru ya. Mending Oke. langsung aja main forex. Langsung belajar dulu lah. Jadi belajar dulu itu penting banget. Tapi ini bagus pengalaman Iya, yang pengalaman. orang tuh harus nggak ada yang salah dengan mencoba itu. Dan bukan berarti orang melakukan salah itu adalah Iya. hal yang jelek. Justru salah mengantarkan kita. Mengantarkan Iya. kita ke sesuatu yang lebih baik. Karena orang yang selalu bertingkah perfect itu justru dia nggak akan belajar. Betul. Nah, nggak akan Betul. belajar. Dan kita emang ini tadi kan ada pelajaran juga kan. Waktu sekolah kita tuh dibuat punya mindset kita harus benar. Iya, dari ujian-ujian. Iya, dari Padahal ujian. Kalau di kehidupan nyata kita dikasih Kita berhadapan dengan dihajar terus. kesalahan-kesalahan. Kesalahan. Supaya belajar. Dan kita yang diperhatikan itu adalah yang menentukan siapa kita adalah bagaimana cara kita menyikapi, Iya. merespon terhadap hal-hal yang di luar dugaan kita. Bisa itu hal nggak oke atau apapun Iya. itu kan tergantung cara kita menyikapi, cara kita bertindak, action. Disitulah kita dapat pelajaran. Ini nice sih. Jadi emang tujuannya podcast ini buat sharing. Iya. Jadi orang mau sharing. Jadi orang kan bisa dari belajar dari pengalaman-pengalaman yang lain atau kegagalan lah orang lain. Oh iya, bisa Iya. jadi masukan buat kita juga. Oke, terus akhirnya kenal lah forex ya. Kenal lah Awalnya forex. saham aku, Pak. Oh, awalnya saham. Awalnya aku Oke. pengen coba sebenarnya saham. Oke. Tapi karena aku tahu waktu itu aku juga, maksudnya kan aku kerja, aku ngumpulin duit sendiri. Nah. Kalau mau masuk saham kan memang harus punya modal yang lebih banyak dan returnnya itu kan kita nggak bisa nunggu misalnya 2-3 bulan atau 6 bulan langsung Ya, profit gitu dia kan. punya, memang waktu. return dari forex lebih cepat, tapi dalam kurung memang sesuai dengan kapasitas Resiko. dan resiko skill kita itu berbanding lurus. Iya, iya. Sama belajar juga. Kalau saham memang dia untuk Jangka panjang. returnnya lebih untuk jangka panjang Iya. ya. Kalau di forex atau misalnya kita trading komoditi ya kayak XAUUSD ya, yang bursa derivatif itu memang dia ya namanya aja trading. Trading kan perdagangan. Ya dia timingnya lebih cepat. Betul. Dan kalau tanya nih, apa yang paling favorit dari seluruh pair yang ada di, kan orang ada suka Hang Seng, ada suka pound sterling, GBP ya. Aku GBP. Ada GBP GBP. USD, Ada suka XAUUSD. Kalau XAUUSD kan memang untuk broker yang aku pakai marginnya lebih gede. Jadi waktu itu memang dari sampai sekarang sih GBP USD lebih kecil. Jadi aku lebih pilih sama GBP USD memang lebih lebih stabil aja sih. Karena tadi kalau nggak salah, Reva sempat cerita Reva lebih suka swing ya. Ya, aku menyesuaikan aku kerja juga kan Pak. Jadi aku open posisi Pilih yang itu, lebih santai. pilih yang lebih santai. Kalau swing kita bisa sambil ngelakuin aktivitas yang lain gitu. Kalau scalping kan kita harus monitor terus. Kecuali orang yang memang udah mau berdedikasiin dia di depan layar terus 24 jam, oke lah. Mungkin memang ada beberapa orang yang sukses juga dengan teknik swing, teknik scalping. Tapi kalau memang aku sendiri, memang aku lebih suka swing. Betul. Aku sendiri dulu juga sukanya scalping. Awal-awal. Tapi kesini-sini aku lebih memilih untuk menjadi intraday. Iya, Intraday ya karena ya itu pun kalau based on konfirmasi aja. Iya. Ya. Kalau ada momen. Kalau ada konfirmasi baru open posisi. Iya. Kalau nggak ada konfirmasi ya udah. Iya, ya udah santai. Dan biasanya kalau swing, Jangan terburu-buru. swing sama intraday itu konsepnya hampir sama. Cuman target profitnya lebih tinggi yang swing. Karena swing itu kan rata-rata targetnya tuh kalau ngomong pips ya. Iya, itu pipsnya memang pasti lebih jauh. rata-rata di atas 300 pips. Tapi memang harus sabar nunggu Harus momentumnya. sabar. Kadang 2 Tapi- minggu, kadang 3 minggu baru Oke. ada konfirmasi. Ya. Nah kalau intraday kan rata-rata Iya. itu Satu hari aja, kadang sehari setengah bisa. kadang-kadang kita cukup kalau di XAUUSD Iya, pasti ya 5 sampai 15
$15 try ounce. Itu pun kalau ada konfirmasi. Artinya ya sekitar 50 sampai 150 pips. Cukup intraday. Dan kalau sudah ya sudah gitu, dan tidak stres. Nah kalau scalping bukan kita bilang nggak oke, ya oke, banyak kok scalper yang berhasil tapi gitu bisa kan. jaga stres aja sih. Cuman pertanyaannya sangat satu, deg-degannya. itu biasanya temponya lebih cepat. Iya. Itu satu. Dan biasanya kalau scalper dia lebih teknikal. Nggak perlu pakai analisa fundamental. Betul. Berita juga bisa itu. Kalau intraday sama swing, dia dia menggabungkan fundamental dan teknikal. Benar ya? Benar kan? Oke, nice. Kalau cerita pengalaman, pasti ada pengalaman nggak enak. Ya. Di dunia trading. Oh iya pasti dong, rata-rata. Karena gini, karena kadang-kadang kalau orang kan lihatnya di konten kan orang lihatnya kayaknya enak. Iya, karena Betul. orang rata-rata mau share tentang profitnya aja. Cuman cerita yang enaknya yang aja. enaknya aja, tapi mereka Itu pun nggak belum tahu. tentu profit dia beneran. Iya. Pada kenyataannya kan. Oke. Kita kan pengen, kenapa kita buat podcast ini adalah kita pengen buat orang itu punya logika trading yang baik. Iya. Jadi ekspektasinya harus realistis. Realistis, benar. Oke, Benar. boleh nggak Reva cerita apa sih pengalaman terjelek? Buat aku sih nggak ada yang jelek sih, tapi pengalaman yang nggak enak. Iya, yang nggak enak. Ya, kalau yang nggak enaknya sih memang ada beberapa. Contoh, yang pertama itu psikologi kita ya, yang sangat berpengaruh banget. Walaupun kita udah menguasai, kayak ibaratkan kita udah menguasai nih satu buku tentang mega profit gitu ya, tentang teknikal semua tuh isinya. Tapi ujung-ujungnya kita udah ngerasa, gue udah pasti nih, gue udah kelar baca di buku, gue udah pasti bakal profit terus. Tapi nyatanya enggak. Psikologi juga ternyata main gitu ya. Dan orang yang nggak punya pemahaman tentang memahami emosinya sendiri pasti nggak akan bertahan di industri ini sih. Karena kalau cuma mengandalkan teknikal aja tuh nggak bisa, kecuali dia scalping. Itu pun kalau scalping menurut aku psikologinya oke. Psikologinya nggak beres, dia bisa aja langsung stres, langsung minus, open posisi. Apalagi kalau nggak memperhatikan dia punya money management. Iya, benar. Apalagi kalau dia nggak paham bagaimana menghitung kalkulasi resiko per transaksi. Ya kan rata-rata orang ekspektasinya langsung. Kalau bisa hari ini register deposit, kalau bisa minggu depan udah sukses ya, nggak bisa kayak gitu dong. Iya, dan memang yang kedua tuh realistis jauh banget. Sebelum aku mulai nih ya Pak, waktu aku baru kenal banget, aku udah mikir gini dulu. Oke, aku bakal dedikasiin diri aku bakal belajar ini. Aku sebelumnya nonton dulu nih histori orang yang udah benar-benar sukses dari yang orang-orang luar. Aku ngambil gini nih kesimpulan, rata-rata mereka suksesnya 3-4 tahun. Oke, aku bakal buang dulu ekspektasi aku sukses setahun nggak bisa. Jadi ibaratkan mau gua sukses ataupun gagal, oke, yang penting gua udah coba. Kalau gua udah coba, kalau gua sukses gua berhasil. Tapi kalau gua kalah, setidaknya gua udah coba. Berarti dari awal itu ketika memulai, itu realistis juga gitu. Realistis itu udah dipersiapkan. Berarti nice. Ini ada pelajaran satu dari podcast yang kedua ini adalah sama ini juga. Pas aku udah mulai, udah setengah jalan gitu ya. Di tahun kedua aku udah mikir gini, aku beberapa kali udah profit, tapi kadang suka ada minus. Habis itu aku ngejar lagi profit aku. Memang terkadang ada minus, ngejar lagi. Tapi aku suka mikir gini, market akan buka tiap hari. Market nggak akan mati besok ataupun lusa. Nah, itu terkadang kalau misalnya orang yang trading gitu mikirnya, gue harus open posisi sekarang. Gue terlambat gitu. Ibaratkan besok tuh market udah nggak ada, udah bangkrut gitu ya. Seolah-olah nggak ada kesempatan lagi. Iya. Aku nanemin di dalam pikiran aku, market bakal ada terus kok. Market nungguin kita, tapi bukan berarti kita nggak berusaha gitu ya. Ibaratkan itu supaya bikin pikiran kita tuh tenang dari kayak FOMO gitu, kayak gue pengen buru-buru nih open sekarang di posisi, padahal nggak sesuai konfirmasi, nggak sesuai momentum yang ada gitu Pak. Jatuhnya dia trading hanya based on emosional.
Iya. Terus itu habis salah itu satu yang emosi. itu yang ngedistract dia punya plan. Iya benar. Kan trading itu harus by plan dong, trading Iya. plan. Ya kalau misal trading plan itu kan nggak include kapan berapa modal yang dipakai, berapa lot yang digunakan, Iya. di area harga berapa kita open, di harga berapa kita exit, Iya. stop loss di berapa, Iya. take profit di berapa, benar dong, ya kan? Nah, kan itu berarti direncanakan Iya, ketika kita termasuk di after plan. review pasar, Iya. after kita review market, kita tandai data-data ekonomi, ya biasanya kan ada data-data fundamental yang ngedukung kita. Iya. Nah, contoh misalnya mau ada NFP, ya berarti kita udah prepare nih. Atau misalnya ya after kita lihat data inflasi, biasanya kan orang udah set up nih untuk buat konfirmasi masuk posisi. Ya biasanya kadang-kadang kesalahan banyak orang itu adalah apa? Waktu dia melanggar dia punya planningnya sendiri. Itu kan yang bikin orang berantakan. Oke, nice banget. Berarti pernah loss pasti. Pernah. Pasti, sering. Kalau loss itu, tapi bukan berarti akumulasinya itu loss. Nice, Enggak. itu dia. Itu yang aku Maksudnya dalam satu bulan semisal oke, hari ini aku nggak profit ya, aku loss, tapi Iya, iya. akumulasinya masih profit Iya, gitu. karena- Jadi kita mengambil akumulasi per bulan. Betul. Aku mengakumulasi di jurnal aku per bulan, nggak per minggu karena aku swing kan. Iya, iya, Tapi iya. tergantung, kalau orang yang scalper mungkin bisa 2 minggu atau seminggu gitu. Jadi di jurnalnya dia. kan ada nih orang-orang bilang, wah kalau saya trading sehari saya dapat berapa? Wah kalau ini kayak saya gitu. minus. Jangan dong, akumulasinya kan per bulan Iya. atau per tahun. Gitu. Kalau misalnya kita berpikirnya seperti itu, ya nggak bakal bisa nemu. Karena orang berpikir berarti mindset dia tentang dunia trading. masih salah. Masih. Ibarat kan gini aja Pak, orang bangun bisnis, coba tanya aja, emang tiap bulan selalu laku 5 juta? Betul. Pasti bulannya Betul. 5 juta, bulan depan 10 juta, bulan depannya bisa 15, bulan Iya. depannya cuma 1 juta. Roller coaster naik turun. Yang kita Pasti. lihat kan adalah portofolio. Iya, Jadi portofolio dia tetap ujung-ujungnya Betul. naik apa turun gitu dari modal yang kita memang Betul. deposit awal. apakah portonya hijau, Iya, ya merah. apakah merah, Iya. ya kan? Ada di Profit dikurangi loss. Iya. Jangan baru trading 1 bulan, 2 bulan masih belum oke. Ini khusus pemula ya. Kalau trader pro biasanya ngadepin loss mah santai aja. Kenapa? Iya. Karena dia udah punya, itu udah bagian dari itu sih. dia udah Oh. bisa accept itu dan karakternya udah kebentuk. Iya. Kenapa? Karena saya udah tentukan, udah decide bahwa lossnya nggak boleh lebih dari 1% dari total equity. Iya benar. So it's okay kalau ya berarti kalau misalnya kita udah decide, bahkan kadang-kadang nggak sampai 1%, 0,5%. Iya. Anggap dia 1%. Berarti kalau 1% seceroboh-cerobohnya kita, berarti kita punya untuk ngancurin akun itu berarti 100 kali analisa salah dalam waktu Iya. terus menerus. Aku sih Pak gini sih Pak, setelah aku profit atau aku loss, mau aku profit atau loss, pasti aku langsung nyalain fitur yang trade history. Nah, jadi dari history aku lihat lagi, oh benar nggak gitu. Mau profit, mau loss, pasti aku lihat lagi dari history aku. Karena kan kita emosionalnya kayak, oh udah profit kita biarin nih, nggak lihat lagi. Kalau aku lihat untuk reminder aku lagi, oh iya berarti benar posisinya kayak gini. Kalau salah pun oke, aku belajar posisinya salah kayak gini. Aku selalu nyalain itu trade history yang di MT5 itu. Oh pakainya MT4 ya. awalnya MT5 tapi sekarang udah MT4. Oke. Nah, jadi tadi ada dapat pelajaran buat evaluasi setiap kalau kita mengalami Iya. loss, is okay. Loss no atau problem. profit tetap aku belajar. Mau profit, mau loss, Iya. evaluasi. Kalau profit jadi reminder aku lagi, oh iya biar aku lebih hafal gitu ya untuk setiap posisi aku, oh benar kayak Oke. gini. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang asik nih. Pacar support nggak? Oh, super banget. Support banget. Saling support itu yang paling penting kan. Jadi waktu kita ngalami up and down, Iya. ya kan ada pasangan yang support tuh, atau orang-orang terdekat ya, Iya. sahabat itu justru memperkuat Kalaupun kita. sahabat nggak support, aku nggak peduli sih Pak. Iya. Aku lebih percaya diri aku sih. Semakin orang kayak nggak percaya sama aku, semakin aku semangat. Semakin Iya, kita bener-bener. pengen buktikan. Pokoknya aku bilang, oh aku mau coba ini atau
aku mau coba itu gitu. Aku udah terbiasa dari dulu karena mama aku sendiri selalu nge-support apapun aku bikin, walaupun teman-teman aku di sepergaulan aku kadang si Reva nih kayak orang gila gitu, suka kayak bereksperimen sendiri. Entah waktu aku masih kecil aku suka bikin apa sendiri karena kan didasari sama rasa penasaran gitu kan Pak. Nah itu mungkin terbawa sampai sekarang. Aku kadang suka cari belajar, misalnya bikin apa gitu. Aku orangnya memang nggak bisa diem. Misalnya aku bikin patung kayak atau belajar ngejahit kayak atau apa sampai bisa. Jadi itu kayak bukan cuma di trading aja kita harus nanemin sikap belajar kita kan, tapi di semuanya, semua aspek apapun itu kalau bisa kita cari tahu dan kita tahu ya kenapa enggak. Tapi memang lebih bagusnya fokus satu sih, tapi bukan berarti kita nggak belajar yang lain gitu. Iya. Pasti punya inspirasi nih ketika kita menggeluti satu profesi. Aku bilang trading ini adalah profesi. Iya. Ya sama kayak dokter atau pembalap sekalipun, yang dibutuhkan adalah belajar jam terbang. Pro atlet aja tuh harus dia punya dedikasi lebih dari 10 tahun baru bisa dia dikatakan sebagai seorang pro atlet. Tentu punya dong yang jadi salah satu inspirasi. Oke, siapa tokoh trader yang Reva kagumi? Kalau untuk trader memang George Soros George Soros ya. Aku ini banget. Kalau George Soros sih dia udah legenda banget. Karena memang dia juga memang berasal dari bawah banget kan Pak. Nah jadi aku memang ngeliat juga aku juga dari bawah banget. Aku ngerasa kayak iya ya, kalau memang dari bawah banget tuh memang sulit, tapi kita mesti punya kayak ibaratkan effort ekstra gitu loh, daripada orang yang memang udah punya privilege atau apa yang lain, udah didasari privilege itu dia seharusnya bisa grow gitu ya. Tapi memang dari kondisi di bawah itu yang bikin kita lebih lapar gitu sama masa depan. Aku memang jujur kayak ambisi banget. Satu quotes dari George Soros yang aku ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, saya jadi salah satu trader terkaya di dunia, dan dia masuk Forbes kan? Iya emang. Karena saya menyadari kesalahan-kesalahan saya, berusaha memperbaikinya. Iya. Ya, artinya dia belajar dari kesalahan-kesalahan dia, tapi dia juga memperbaikinya. Ini terlepas kontroversinya seorang George Soros ya, karena kan dia memang sosok yang kontroversi dan banyak kita dengar isu tentang dia ya. Tapi kan yang kita ambil sisi baiknya dong, bener ya. Oke, berarti Reva ini tipe yang realistis. Dan ini aku ada pertanyaan. Ini agak-agak lumayan sensitif ya. Mungkin buat oknum-oknum atau apapun saya nggak peduli, karena kan kita emang mau ngomongnya tentang kebenaran. Indonesia kan kita tahu banget ya bahwa kemarin tuh sempat viral. Ya, bahkan tadi kita sempat ngomong ya soal mulai dari binary option, terus habis itu Ponzi system ya, atau apapun itu ya, yang akhirnya banyak orang sempat jadi salah jalan ya. Beberapa institusi dari luar itu juga udah membuat klaim bahwa ini scam. Bahkan kalau kita searching di Google, cari Ponzi system, itu udah ada semacam penjelasan bahwa ini scam. Itu satu ya. Terus yang kedua tentang binary option, itu sebetulnya kalau kita cari itu udah ada beberapa institusi mengatakan itu scam gitu. Terus berikutnya juga kalau kita bilang kan orang-orang suka cari pembenaran ya kadang-kadang terhadap hal-hal tersebut. Pemerintah nggak lakukan apa-apa. Dan menurut saya, opini saya, pemerintah sendiri sebetulnya udah ngeberantas. Ya kan berkali-kali kan dia punya di blok, tapi ada lagi di blok, ada lagi. Justru kalau aku bilang saya salut sama pemerintah karena berusaha mengatasi tersebut ya. Kalau menurut apa berarti bukan pemerintah dong yang salah. Dari orangnya pasti. Berarti ya. Karena gini Pak, pemerintah udah berusaha ngejaga semaksimal yang pemerintah bisa. Tapi balik lagi, orang yang contohnya aku nih awam sama sekali aku pengen belajar, pasti aku akan dihadapkan sama yang orang yang nggak 100%
semua jujur kan. Iya. Nah gimana cara aku bersikap gitu loh, aku harus wise, harus hati-hati. Iya. Makanya kenapa dari tadi yang aku sempat cerita sama Pak Reva, waktu aku awal kenal binary option, aku nggak langsung percaya oh binary option itu memang benar-benar forum untuk trading gitu. Aku cari tahu dulu nih sampai ke akarnya, kayak ada nggak orang yang benar-benar kaya dari binary option. Nah dari situ kan tanda kehati-hatian aku gitu. Makanya aku langsung pindah dong. Oh berarti ternyata binary option tuh lebih nggak bener lah. Untungnya Reva baca, cari tahu. Iya, Ya, cari tahu. untungnya nggak sempat jadi korban ya kan. Nah, berarti kalau yang misalnya ada orang jadi korban dan masih menyalah-nyalahkan Dia belajar keadaan, Nggak, pertanyaan iya. saya cuma satu. Iya. Pertanyaan kita ya cuma satu. Kenapa lu nggak belajar baca? Iya, kenapa kamu nggak ngumpulin informasi sebanyak-banyak, saring gitu loh informasi itu mana yang benar. Oke. Sama dilihat juga sama fakta-faktanya Betul. gitu. Jadi tadi kita literasi itu penting, edukasi Iya. penting, dong. Benar nggak? Buat Reva sebagai trader, apa advice untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi berjuang atau mungkin yang belum coba, yang kita sebut sebagai newbie? Apa pesan Reva buat teman-teman? Cuman dua sih, jangan berhenti tapi selalu belajar. Berarti orang yang belajar nggak akan terbata-bata, ataupun dia cuman belajar sampai dia tahu setengah, dia langsung berhenti, langsung keluar. Informasi yang dia dapat tuh tentang industri ini full gitu loh. Jangan cuman setengah-setengah dia langsung keluar, dia langsung putus asa gitu kan. Enggak sih, jangan. Iya. Walaupun semisal nanti dia udah sukses, tetap harus belajar juga Tetap. sih, pasti. Tetap. Karena orang yang udah sukses pun mereka tiap hari belajar lah. Iya. Justru mereka yang paling Justru sering mereka belajar. yang paling sering mendedikasikan waktunya untuk belajar. Orang kan mungkin lihat hanya Apalagi kita gitu ya. Ya, apalagi yang kita belum apa-apa nih, Iya. ya kan? kan kalau orang kan ngelihatnya, oh kayaknya enak. Kita biasanya akan ketemu circle yang berbeda daripada yang Iya. sebelumnya, karena kita pasti butuh circle yang untuk Improve kita lebih maju. yes, of course. Itu saya percaya sih, karena teman itu sangat mempengaruhi siapa Iya, kita. benar-benar. Jadi salah satu orang sukses, dia bilang, mau lihat kamu 10 tahun kemudian siapa kamu? Oke, lihat siapa kiri kanan kamu. Iya benar. Itu dia bilang. Iya, benar. Itu dia katakan. Jadi siapa kamu itu adalah siapa teman-temanmu. Iya benar. Kalau bisa kamu bikin teman-teman kamu yang di bawah itu sepadan gitu loh sama kamu. Kalau kamu itu memang udah benar berhasil, ya teman-teman kamu yang nggak satu frekuensi sama kamu ubah mereka jadi sefrekuensi sama kamu. Ya. Kalau kamu punya energi yang bagus gitu ya, vibes yang bagus. Kita ajak orang, iya, kita ajak benar. orang-orang Kayak untuk Pak Reva, mungkin Pak Reva kasih edukasi kayak gini, orang yang nggak tahu, jadinya nanti kalau memang dia punya dedikasi bagus kan dia bisa cari tahu, dia punya dedikasi untuk belajar, nanti dia bisa satu saat sepantaran dengan Pak Reva. amin. Iya, Kalau gitu bisa kan. lebih hebat lagi. Iya itu. Ya kan, karena sebetulnya industri ini sangat luar biasa. Cuma kan kita tahu banget ya, kayaknya udah bukan rahasia umum lagi. Memang sedikit tertinggal soal edukasi. Iya benar. Ya, baik itu cerita tentang money management, Iya. bagaimana cara melakukan dengan cara yang baik ya, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Kalau saya sendiri di dunia YouTube juga masih baru ya, Masih baru. belum terlalu lama. Wah, ini ada yang ingin kita sharing nih buat teman-teman, siapa tahu bisa berbagi pengalaman. Makanya kenapa yang kita ajak konten bareng itu adalah memang harus real trader ya. Kayak kemarin Ryan, yang kedua Reva, thank you banget. Sama-sama Pak Reva, semoga Ya. makin sukses. Channel ini bisa bantu banyak orang di luar sana Thank you. yang pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan, mungkin bisa terobati dan bisa menginspirasi banyak lah calon-calon trader baru di Indonesia. Amin, amin. 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 Oke, guys, nanti kita akan ketemu lagi di next episode dan next podcast. Saya Reva Faruk, Dan saya Reva. namanya sama ya. Sama ya. Oke, seperti biasa, saya doakan buat teman-teman sukses semuanya. May Allah bless you all.